teknisi lover, bertemu kembali bersama teknisi bertopeng. Salam gembira ria, mudah-mudahan seluruh teknisi lover semua dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari virus corona, dan kita doakan semoga virus ini segera sirna dari bumi Indonesia. Ya, kita bertemu kembali di video kali ini, melanjutkan video yang dulu pernah dibuat oleh teknisi bertopeng tentang pelepasan layar sentuh atau touchscreen dari sebuah HP, yang mana terima kasih kami ucapkan sudah banyak yang komen atau menulis komentar-komentar bahwasanya kenapa ketika selesai melepas LCD dan touchscreen-nya tidak dicoba, atau banyak yang protes tentang penggunaan pemanas. Ya, di video kali ini langsung dengan praktek kita akan melepas layar sentuh atau touchscreen dari HP Redmi 4A, yang mana secara fisik sudah bisa kita lihat bahwasanya touchscreen dari Redmi 4A ini pecah dan pastinya tidak bisa disentuh atau tidak bisa digunakan. Ya, kita tunggu, masih loading logo Mi. Sampai nanti dia masuk ke menu akan kita coba, yang mana seperti pada judul video yang pertama, yaitu membuka touchscreen dari HP tanpa menggunakan pemanas, cukup menggunakan kawat, yang mana sangat murah sekali dalam proses pengerjaannya. Ya, perlu diketahui bahwasanya pemanas yang kami maksud di video tersebut yaitu pemanas LCD atau sering disebut separator LCD atau pemisah LCD, yang mana harganya kisaran 500 sampai 2 jutaan. Ya, cukup mahal juga. Jika tidak punya, ya kita tetap menggunakan pemanas, bisa menggunakan blower, bisa menggunakan hair dryer, atau mungkin ada yang komen juga bisa mencoba menggunakan setrika istri di rumah. Ya, ketika tidak digunakan untuk menyetrika pakaian, bisa dipinjam sebentar untuk melepas touchscreen atau layar sentuh dari HP yang akan kita perbaiki. Ya, kita tadi sudah cek bahwasanya layar sentuhnya tidak bisa. Kebetulan saat ini yang banyak beredar di toko-toko spare part atau di pasaran atau di toko-toko online, layar sentuh sudah banyak dijual terpisah tanpa full set atau tanpa sepaket dengan LCD-nya. Jadi sangat menguntungkan kita dengan budget yang sangat kecil. Bisa kita mengganti spare part dari HP yang akan kita perbaiki. Tentunya harganya akan berbeda sangat jauh sekali. Ya, kita lepas LCD-nya tentu saja. Ketika kita akan melepas atau memisah LCD dengan layar sentuhnya, kita siapkan alat-alat yang kita butuhkan, alat-alat yang kita bisa temukan di sekitar kita. Ini LCD-nya dan layar sentuhnya yang akan kita pisah. Bahwasanya LCD pabrikan yang full set atau yang satu paket direkatkan dengan lem oka bening yang pengeringnya menggunakan sinar ultraviolet. Nah, ini teknisi lover semua ya, kita cukup menggunakan
kawat apa saja yang ada di sekitar kita, tentunya kawat dengan diameter yang cukup tipis dan lentur, dan tentu saja kawat yang tidak mudah putus. Kita bisa rekatkan kawat tersebut di kaki meja atau di tiang atau di manapun, yang penting tidak mudah lepas. Seperti di video kita kali ini, saya rekatkan atau saya talikan dia di paku di laci meja, pakunya di paku di laci meja agar kita bisa talikan kawat tersebut. Yang kedua, ya kita gunakan yaitu wek pengkilat sepeda motor. Bisa menggunakan merek apa saja, fungsinya adalah untuk supaya kawat yang nanti akan kita olesi tidak seret atau cukup mudah untuk digerakkan untuk proses pelepasan touchscreen dari LCD ini ya. Nah, yang selanjutnya tahapnya yaitu kita hangatkan permukaannya seperti yang tadi kita bilang. Kita bisa gunakan blower, kalau mungkin teknisi lover semua masih belum punya blower, bisa menggunakan hair dryer, bisa juga tadi menggunakan setrika. Kita taruh di atasnya, asalkan hangat, kita bisa lakukan proses pengerjaannya ini. Ya, setelah itu kita bisa masukkan kawat untuk memisahkan LCD dan layar sentuh ini. Kita masukkan tepat di tengah-tengah antara LCD dan touchscreen-nya, sambil kita gerakkan LCD ini maju mundur sehingga kawat bisa membelah lem yang ada di antara touchscreen dan LCD. Nah, ini teknisi lover semua ya. Kita bisa lihat sedikit dari tepi layar sentuh Redmi 4A ini terlihat putih, itu menandakan bahwa kawat sudah masuk di sela-sela atau di tengah di antara touchscreen dan LCD. Kita bisa maju mundurkan atau kita bisa gerak-gerakkan layar sentuh tersebut. Nah, jika mungkin tidak lancar atau mungkin seret dalam kita melakukan pengerjaan ini, kita bisa tambahkan sedikit wax, lalu kita bisa hangatkan kembali atau kita bisa panaskan kembali. Jangan terlalu panas agar nanti LCD-nya tidak gosong. Ya, setelah cukup kita hangatkan, kita lalu lakukan proses seperti yang pertama tadi, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Seperti ini ya, teknisi lover semuanya. Kita belah. Ini mungkin cara yang alternatif, cara yang saya rasa cukup mudah, juga cukup murah, yang kita bisa lakukan dengan alat-alat yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Nah, kita hangatkan kembali ya, seperti itu. Tapi ini nanti kami akan tunjukkan setelah proses ini selesai,
langsung akan kita coba ya, seperti permintaan dari komen-komen di video yang pertama. Betul juga, karena yang video yang pertama itu tidak kita coba, jadi tidak mungkin cara ini tidak bohong atau mungkin tidak benar atau hoak ya. Kita lakukan proses pengerjaan dari memisah LCD dan touchscreen ini agar nanti LCD-nya bisa kita gunakan kembali, kita tidak perlu beli yang baru, kita cukup ganti layar sentuhnya saja yang harganya mungkin tidak sampai Rp50.000. Mungkin speknya kita percepat videonya saja. Yang penting teknisi lover sudah tahu bagaimana cara mengawali pengerjaan ini, dan nanti kita akan tampilkan bagaimana hasilnya. Ya, sampai selesai ya teknisi lover semua. Jika masih sulit, masih ada yang menempel sedikit, tidak perlu kita paksa, kita cukup masukkan plastik di sela-sela layar sentuh dan LCD-nya ini. Nah, lalu bisa kita belah seperti ini. Ya. Ada lem Oka di tengah-tengahnya. Untuk membersihkan LCD dari lem-lem yang masih melekat, kita bisa gunakan wax tadi, wax pengkilap sepeda motor. Kita berikan di atasnya. Mengapa harus wax? Karena wax itu tidak cair. Karena wax itu cukup kental, jadi tidak masuk ke sela-sela dari LCD. Karena jika kita menggunakan thinner atau cairan yang lain yang berupa cair ya, yang seperti air gitu, nanti bisa masuk ke sela-sela
LCD-nya, dan LCD-nya nanti akan terlihat tidak bagus. Kita cukup berikan wax saja di atasnya, lalu bisa kita gosok-gosok secara perlahan dengan tisu seperti ini ya, teknisi lover semua. Ya, bagi teknisi lover semua yang mungkin masih belum berlangganan atau masih belum subscribe di channel Teknisi Bertopeng ini, monggo silakan klik saja, tidak perlu sungkan-sungkan tombol subscribe yang ada di bawah. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah, ini kita akan langsung coba apakah pengerjaan kita ini sukses dan berhasil dan LCD-nya masih bisa kita gunakan kembali. Kita tunggu sebentar. Saya akan pasang mesin di bodi HP Redmi 4A yang tadi touchscreen-nya sudah kita lepas. Kita pasang baterainya, lalu kita pasang juga LCD-nya. Coba kita nyalakan. Sudah tampil logo Mi ya. Terlihat tidak ada cacat atau gosong atau hal lain yang mengganggu di permukaan LCD yang tadi kita lepas ya. Ini untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teknisi lover semuanya, bahwa cara ini sudah saya praktekkan berkali-kali, tidak hanya kepada HP-HP bermerek Xiaomi, tapi juga HP Oppo, HP Samsung, HP lain-lain, kebanyakan berhasil. Ya, kita tunggu sampai layarnya muncul gambar secara penuh. Kita lihat nanti apakah ada pixel-pixel atau ada dot atau ada goresan atau ada apa yang menandakan bahwa LCD ini nanti cacat atau bagaimana ya. Ya, kita lihat sempurna. Di tepi-tepinya juga tidak ada gosong atau noda-noda hitam seperti kita lihat. Nah, dengan ini nanti kita tinggal belikan layar sentuh yang baru dan tinggal kita lem saja nanti di atas dari LCD di HP Redmi 4A ini. Ya, oke. Teknisi lover semuanya, selamat berjumpa kembali nanti di video-video kami selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam gembira ria.